Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Seseorang sudah buat akad dengan pemilik rumah. Jadi akadnya itu adalah sewa. Dan pemilik rumah bilang, "Saya mau sewakan per tahun." Katakan per tahun adalah 20 juta. Berarti per bulan kurang lebih berapa? Anggap per tahun 24 ya, biar gampang. Per tahun 24 berarti sebulan 2 juta. Nah, akhirnya kemudian deal. Sepakat, terjadi akad bahwa rumah akan disewa oleh seseorang tadi, dan kemudian pemilik tidak akan sewakan kepada yang lain karena sudah akad. Nah, kemudian orang tadi akan pakai rumah itu bulan depan. Berarti akadnya sekarang, mulai pakai hitungannya bulan depan. Dan akan dihitung sewa mulai dari bulan berikutnya hingga setahun kemudian. Begitu tiba bulan depan, ternyata orang ini ingin membatalkan akad. Akhirnya berarti dia tidak ingin atau tidak ingin menyewa ya, rumah tersebut. Maka apa yang dia harus lakukan? Yang pertama yang dia harus lakukan adalah sampaikan kepada si pemilik rumah. "Pak, saya mau batal. Pak, saya tidak jadi lanjut." Sebutkan alasannya. Sebutkan alasannya A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara akad komersil, kalau kita bicara akad-akad yang sifatnya mengikat dua pihak, ya kita harus izin juga, kita butuh keridhaan, kita butuh kerelaan dari pihak yang melakukan akad dengan kita. Kita butuh konfirmasi dari dia. Misalkan dia mengizinkan, "Oh ya silakan Mas, tidak apa-apa." Ya sudah, selesai urusannya. Tapi kalau dia kemudian mempermasalahkan, ya, kita sudah akad, sudah deal, gitu kan? Ya kewajiban kamu adalah membayar. Masalah nanti kamu mau pakai sendiri atau enggak itu urusan kamu. Yang penting kamu bayar ke saya, serah kamu yang cari orang lain. Yang penting kita sudah deal, sudah akad, dan selesai urusannya, gitu ya. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita sebagai pihak yang terlibat dalam sewa dan seterusnya, di mana ketika kita sudah sepakat ya dinego saja. Ya, kalaupun memang tidak mungkin, "Pak, jangan bayar 24 juta ya Pak ya. Saya kan belum pakai," dan seterusnya. Ya gimana caranya itu disampaikan dan dibicarakan dengan baik. Cuman yang menjadi poin yang kita perlu pahami bahwa akad-akad yang sifatnya mengikat dua pihak itu juga harus didiskusikan dan dibicarakan dengan baik. Apalagi kalau memang kita punya alasan yang dibenarkan secara syar'i, ada uzur-uzur syar'i yang lain, misalkan keluarga butuh bantuan kita, keluarga kemudian perlu uang dari kita, dan semisal dengan itu. Sehingga kemudian kita mungkin bisa cari kontrakan yang lebih murah, dan seterusnya. Ini perlu disampaikan. Ya, apalagi misalkan banyak penawaran, dan kemudian pemilik tadi tidak memberikan kepada yang lainnya karena sudah terikat dengan kita. Ya, itu yang perlu disampaikan dan perlu dipahami buat teman-teman yang mungkin ya melakukan akad sewa dan seterusnya, kemudian belum selesai, ingin batal di tengah jalan, atau bahkan baru mau mulai sudah ingin dibatalkan. Ya, semoga membantu dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Demikian, wallahu a'lam.